ini. Di sini kami akan mewawancarai Bapak berkaitan dengan pendidikan Pancasila. Yang pertama, di tengah keberagaman latar belakang siswa, suku, agama, sosial, dan ekonomi, bagaimana sekolah menanamkan nilai toleransi agar semua siswa merasa dihargai? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Pertanyaan ini sangat bagus ya menurut saya, karena keteladanan toleransi ini semua unsur manusia, apalagi di dunia pendidikan, biasanya rata-rata latar belakang itu mereka tidak saling menghargai. Tetapi kita di pihak sekolah tidak selalu menanamkan atau selalu mengajarkan bahwa semua orang itu di mata Tuhan atau di mata masyarakat kita itu sama. Dari saling saling bersama-sama, tidak saling mengejek teman, saling mengayomi teman, saling membantu teman. Nah, jadi di dunia pendidikan kita selalu mengajarkan hal-hal yang sedemikian mungkin ya. Baik, pertanyaan berikut. Bagaimana keteladanan dari guru dalam mengaruhi keberhasilan implementasi nilai-nilai ini pada siswa? Oke, baik. Keberhasilan siswa ya, implementasi itu kita sangat memberikan pujian yang sangat support, apalagi anak-anak yang berprestasi ya. Kita tahu di zaman sekarang ini dunia pendidikan ini sangat digitalisasi ya. Jadi kita sangat support, sangat menjunjung tinggi, sangat memberikan kritik-kritik yang baik bagi siswa untuk hal-hal yang akan datang lah, seperti itu. Baik, pertanyaan yang berikut. Pertanyaan ketiga, di zaman digital dan media sosial saat ini, nilai-nilai kesopanan dan etika seringkali menghadapi tantangan berat. Bagaimana peran sekolah dalam membentengi siswa dari pengaruh negatif tersebut? Iya, biasanya anak-anak itu di zaman sekarang ya, dunia teknologi, semua peralatan canggih, nilai kesopanan di rata-rata kita selalu di sekolah itu kita selalu mengarahkan mereka agar ada hal-hal yang positif, hal-hal yang negatif itu kita memberikan gambaran kepada mereka agar supaya dalam perjalanan hidup mereka, dalam belajar mereka itu selalu mengingat hal ini yang baik, hal ini yang buruk. Nah, seperti itu. Jadi kita pihak sekolah itu selalu menanamkan karakter yang baik yang untuk mereka, supaya mereka tuh lebih terarah atau satu tujuan, satu misi untuk berhasil di kemudian hari. Itu aja. Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami mahasiswa dari UNIPA, dari Prodi PGSD. Hari ini kami datang untuk mewawancarai Bapak sebagai narasumber kami untuk memenuhi mata kuliah pendidikan Pancasila. Baik, pertanyaan yang pertama. Saat ini publik seringkali menyoroti masalah integrasi dan etika para pelaku politik. Menurut Bapak, bagaimana cara terbaik membangun budaya politik yang bersih dan berintegritas di Indonesia? Jadi untuk membangun politik yang bersih dan integritas itu pertama kembali kepada kita sebagai politisi. Dalam hal ini kalau seorang politisi itu dia pasti memiliki partai politik. Partai politik inilah yang mempunyai tugas untuk mengatur, menata kehidupan negara dan berbangsa. Kalau kita lihat memang politik itu artinya orang ingin menang, ingin berkuasa. Jadi apapun yang dia buat, dia akan berupaya menarik simpati daripada masyarakat untuk lebih mendukung dia sehingga dia yang menjadi pemenang. Dalam hal ini supaya dia bisa
mengatur negara sesuai dengan konsep-konsep yang mereka miliki atau dari partai politik yang mereka punya. Jadi setiap partai politik itu memang punya asas nasionalis dan berdasarkan Pancasila. Dan kita sudah tahu bahwa di dalam Pancasila dari Presiden itu membuat semua yang baik, yang mengatur tentang hak dan kewajiban kita. Itu. Jadi sebagai politisi atau politikus dia harus bisa dengan keterbukaan untuk bisa sama-sama membangun kebersamaan, merangkul masyarakat untuk sama-sama supaya kita bisa melihat bagaimana jalan terbaik untuk bisa menata negara ini lebih baik. Siapapun presidennya kita tetap mendukung. Jangan karena presiden itu bukanlah yang kita pilih, kita tidak mau mengikuti program, itu salah. Jadi diharapkan supaya kita sama-sama itu bisa melakukan itu, sehingga harus menjaga supaya etika yang kita buat, ya kalau namanya etika itu berarti satu perbuatan yang baik. Integritas itu kan itu meyakinkan bahwa kita sebagai warga yang baik untuk menjaga kelestarian keamanan negara kita. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana peran partai politik atau lembaga tempat Bapak bernaung dalam mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak dalam politik uang atau politisasi sara? Jadi pengalaman di mana kalau politik itu didasar dengan money politik atau politik uang, maka kita akan memilih seseorang pemimpin yang karena dia kaya, dia uang banyak, dia kaya, dia uang banyak, tapi dia mungkin miskin ide, dia mungkin miskin wawasan untuk berpikir tentang bagaimana membangun wilayahnya ke depan. Jadi kita harus hati-hati terhadap politik uang. Politik uang itu artinya bahwa kita mungkin hanya senang satu hari. Jadi malamnya kalau ada serangan fajar ke rumah kita terima amplop mungkin hanya 500 atau 1 juta, tetapi kita akan merasa susah selama 5 tahun. Karena orang yang malam tadi saya katakan dia kena kaya, tapi dia pasti miskin ide, miskin kemampuan untuk memimpin. Jadi hati-hati kalau ke depan, sebaiknya adik-adik mereka ini kan harus dilatih untuk berpikir kritis. Jadi untuk melihat rekam jejak seseorang itu kalau dia mau calon jadi pemimpin, tapi lihat baik-baik. Tapi jangan karena dia uang banyak, dia kampanye, datangkan artis ini itu segala macam, kita terpanggil, tetapi hasilnya nanti nol. Jadi haram bagi kita untuk melakukan politik uang. Nah, itu. Baik, pertanyaan yang ketiga, apa tantangan terbesar bagi politis generasi saat ini untuk tetap konsisten memperjuangkan kepentingan publik di atas kepentingan golongan atau pribadi? Ya. Ini kembali kepada warga negara yang berpikir tentang keadilan. Orang sudah jadi keadilan menurut orang itu berbeda. Saya contohkan macam Mona dan saya dapat bantuan dari pemerintah umpamanya 100.000, karena kami 2 orang mungkin baginya 50-50. Itu kalau dilihat dari posisi saya dan dia, kalau baginya 50-50 maka itu tidak adil. Mengapa tidak adil? Karena pertama Nona masih kuliah, kalau saya kan sudah punya kerja, maka sebaiknya bantuan itu harus semuanya kepada Nona, itu baru adil. Tetapi bagi orang itu tidak adil, karena tidak seimbang. Jadi keadilan yang hakiki itu keadilan yang betul-betul diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan.
bukan diberikan untuk bagi rata, tidak. Jadi untuk ke depan ini adik-adik mereka ini punya tantangan seperti itu. Bagaimana kita mau merubah pola pikir, mindset kita terhadap sebuah terhadap satu persoalan tentang keadilan. Jadi ketika bicara tentang keadilan itu sangat subjektif. Itu kembali kepada kita secara pribadi. Kalau kita merasa bahwa dia dapat lebih banyak itu lebih adil, oke. Tapi kalau kita merasa bahwa adil itu mesti merata, itu jadi ingat ya, adil dan merata itu kadang-kadang tidak membuat orang ada yang tidak puas. Macam orang yang mungkin penjual sayur, dia harus dapat sama banyak dengan pemilik toko besar, kan tidak adil. Gitu. Jadi harus melihatnya itu berdasarkan keberadaan orang. Mungkin begitu. Baik, sekian pertanyaan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mewawancarai yang berkaitan dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan agama. Dalam tradisi Islam, kita mengenal hukum cinta kasih. Bagaimana cara terbaik menjabarkan hukum kasih ini menjadi aksi nyata dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Jadi kalau hukum cinta kasih ini kan sebenarnya sebuah kewajiban dalam setiap agama siapapun toh. Nah, ini cara mengimplementasi. Nah, kalau mengimplementasi, kalau di dalam Islam itu, kalau di nama di Al-Quran nama surat Al-Ma'un. Nah, surat Al-Ma'un di situ berkaitan dengan kepedulian sesama manusia. Nah, jadi dalam Islam, dalam Al-Quran dia bilang apa? Kalau hubungan manusia, hubungan dari dua, kalau mau selamat, cinta dengan Allah, dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, dan yang kedua ini dengan sesama manusia, dengan cinta kasih. Maka implementasinya apa? Di Al-Quran surat Al-Ma'un bilang begini, celaka bagi manusia yang dia hanya fokus ibadah saja. Misalnya dalam Islam misalnya sholat, tetapi penerapan dalam kehidupannya itu tidak ada. Nah, maka diancam, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Yaitu apa? Yang pertama, dia tidak pernah memberi makan terhadap orang miskin, misalnya orang anak terlantar, yatim piatu, orang miskin, orang yang membutuhkan. Kalau dia tidak perhatikan ini, dia tidak cinta kasih dalam penerapan itu, membantu dan lain sebagainya, maka ibadahnya itu sia-sia, sholatnya itu sia-sia. Maka implementasinya itu tidak lain tidak bukan hanya itu, bagaimana saling tolong menolong satu sama lain. Maka di ayat yang Al-Quran yang lain itu bilang, bunyinya begini, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Nah, ini dalam bentuk cinta kasih. Kemudian di hadis Nabi itu dia bilang, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka di situ penerapan adalah cinta kasih terhadap sesama. Nah, penerapan itu, jadi sebenarnya implementasi yang paling penting cinta kasih itu bukan hanya dengan ucapan saja, tetapi penerapan, pengamalannya itu. Dan lain adalah saling tolong menolong, saling membantu sama lain. Nah, maka dalam Islam itu apa itu? Dia bangun apa? Sekolah gratis. Nah, misalnya kami contohkan kemudian toh kesehatan gratis. Panti asuhan. Nah, panti asuhan itu penerapan nyata dalam kehidupan, dalam cinta kasih tadi itu. Yang dalam agama Islam begitu. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana umat Islam dapat mengimplementasikan nilai keadilan sosial dan solidaritas, kepedulian kepada yang miskin dan yang lemah tanpa membedakan suku, agama, ras, atau di lingkungan sekitar. Ya. Jadi dalam Islam tadi sudah jelas, ya.
dalam Islam. Kalau berkaitan dengan akidah itu keyakinan. Saya pikir semua agama begitu. Dengan keyakinan, dengan kepercayaan, maka tidak bisa diganggu gugat. Maka itu tidak, tadi hak tadi itu tidak boleh diganggu. Nah, tetapi dalam penerapan tadi dengan Pancasila tadi itu apa itu? Berkaitan dengan itu kalau di Islam namanya apa? Hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Artinya yang berkaitan dengan bakti sosial, yang kerja-kerja sosial itu tidak boleh memandang kamu dari agama mana, dari ras mana, dari suku mana, semuanya itu sama. Nah, maka dalam kalau bentuk sosial tidak boleh membedakan. Kita harus saling kerjasama, saling tolong menolong, dan saling berbagi satu sama lain. Maka implementasinya di situ. Maka Islam itu jelas di agama. Saya pikir bukan saja Islam, tapi semua agama Semua agama itu mengajarkan tentang itu. Tidak dalam hal sosial, dalam saling tolong menolong, bantu maka tidak boleh melihat kau dari agama mana. Kalau agama lain saya tidak mau bantu, ya kan? Kamu dari suku ini saya tidak mau. Kamu dari ras ini saya tidak mau. Maka semuanya itu punya hak dan kedudukannya sama di mata agama. Baik, pertanyaan yang ketiga, bagaimana ajaran agama Islam memandang pentingnya menjaga keharmonisan dan toleransi di tengah masyarakat yang majemuk? Ya, memang kalau di di masyarakat yang majemuk ini, yang paling penting sekarang kita namanya apa? Toleransi, kan? Toleransi. Maka dalam Islam itu sudah dari dulu sebenarnya belajar atau mengajarkan soal yang namanya dengan toleransi itu. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan terkait dengan toleransi antar umat beragama. Maka kalau misalnya ada di dalam surat Al-Baqarah bilang wasoto, dari umatan wasoto, umat Islam itu disebut umatan wasoto. Itu artinya umat yang berada di tengah-tengah. Dia tidak ke kiri dan juga tidak ke kanan. Artinya kalau berkaitan dengan toleransi, maka dia tidak pandang bulu. Maka dia harus menjaga kerjasama antar umat beragama, saling menghargai satu sama lain, baik itu berkaitan dengan keyakinannya dia, kepercayaannya dia, pendapatnya orang punya agama lain, itu harus dia saling menghargai. Maka dalam Islam itu kan mengajarkan soal itu. Jadi tidak boleh menjelek-jelekan, kau punya agama itu salah misalnya. Kau punya agama itu tidak benar, tidak baik. Harus saya punya agama ini yang paling benar. Saya punya agama ini yang paling baik. Tidak. Itu kan justru itu ya, kalau berkaitan soal agama ini kan itu kan menciptakan kerusuhan dan sebagainya. Maka toleransi kan, toleransi itu dalam umat beragama itu begitu. Tetapi sekali lagi saya tadi omong bahwa kalau berkaitan dengan keyakinan itu tidak boleh ikut campur. Kalau toleransi, misalnya di sini kami di sini nih, di masjid kami ini itu luar biasa dengan gereja sebelah ini, dengan mudika ya, kalau bilang mudika toh, kalau misalnya kalau kami bilang remaja masjid ya, anak-anak muda itu kan, anak-anak muda. Kalau mungkin sana bilang mudika kalau tidak salah, itu kami saling kerjasama. Hari rayanya kami itu mereka datang jaga, dalam supaya hubungan toleransinya bagus toh. Antar patung itu mereka dari Lokaria ke mana itu ke gereja ini, kami punya remaja masjid itu kawal, jaga. Nah begitu pun demikian, mereka ada Natalan, itu remaja masjid jaga. Kami di sini demikian. Itu kan kerjasama antar umat beragama supaya hubungan kerjasama dalam hal toleransi untuk umat beragama itu bagus. Nah jadi sebenarnya umat Islam sudah menerapkan begitu, dan bukan hanya dari umat Katolik pun, Nasrani pun sudah menerapkan begitu. Jadi begitu. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan kepada kami. Sekian dan terima kasih.